Sadar posisi kamu. Kamu itu cuma satpam miskin yang enggak punya masa depan. Tugasmu cuma jaga gerbang, bukan sok pintar di depan CEO. Kalimat makian itu meluncur begitu kasar dari mulut seorang manajer necis berdasi. Di hadapan semua karyawan kantor, seorang satpam bernama Fajar hanya bisa berdiri mematung. Kepalanya menunduk, menerima hinaan yang menghancurkan harga dirinya tanpa sedikit pun membalas. Semua orang di gedung mewah ini menganggap Fajar hanyalah sampah korporat yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Mereka tidak tahu, di balik tubuhnya yang gemetar menahan amarah, pria berseragam lusuh ini menyembunyikan sebuah rahasia besar. Rahasia yang perlahan mulai terkuak saat dia tanpa sengaja melontarkan kalimat yang membuat sang CEO wanita tercengang seketika. Dunia perdagangan internasional tidak pernah tidur, dan begitu pula aku. Sebagai CEO Prameswari Exim Group, setiap detik dalam hidupku diukur oleh pergerakan angka di papan bursa, tarif bea cukai yang fluktuatif, dan laporan kontainer yang bersandar di Tanjung Priok. Namaku Amanda Prameswari. Di usia 32 tahun, media kerap menjulukiku sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di industri ekspor-impor Indonesia. Tegas, perfeksionis, dan dingin. Itu adalah topeng yang harus kukenakan setiap hari agar tidak tenggelam dalam dunia korporat yang didominasi oleh pria-pria senior berambut perak. Pagi ini, Jakarta menyambutku dengan kemacetan khasnya. Saat sedan hitamku memasuki gerbang utama gedung kantor, aku sempat melirik ke arah pos keamanan. Di sana, berdiri 2 orang satpam yang menjaga pintu masuk. Salah satunya adalah Budi Santoso, satpam senior berperawakan tambun yang selalu menyapa dengan senyum lebar dan hormat yang berlebihan. Namun, pandanganku justru tertuju pada pria di sebelahnya, Fajar Nugroho. Begitu nama yang tertera di papan nama seragam putih birunya. Fajar adalah sosok yang berbeda. Dia pendiam, bertubuh tegap, dan selalu memastikan postur tubuhnya sempurna saat menyapa setiap mobil yang lewat. Ada ketenangan yang aneh pada dirinya. Dia tidak pernah mencari muka, tidak pernah mengobrol berlebihan dengan para karyawan, dan selalu menundukkan kepala dengan sopan tanpa kesan menghamba. Bagiku, dia hanyalah satu dari sekian banyak ornamen pelengkap di gedung ini. Seorang pekerja kelas bawah yang tak perlu kusoroti dalam agenda harian yang padat. Begitu melangkah keluar dari mobil, atmosfer hangat Jakarta langsung berganti dengan dinginnya AC lobi yang mewah. Lantai marmer Italia yang berkilau memantulkan bayanganku. Di sana, Ratna Kusuma, kepala HRD kami, sudah menunggu dengan tablet di tangannya. Selamat pagi, Ibu Amanda. Jadwal hari ini sangat padat. Jam 10 nanti kita ada pertemuan internal dengan divisi operasional, dan siang harinya perwakilan dari Surya Mahendra International akan datang. Lapor Ratna dengan nada taktis seraya berjalan menyamai langkah kakiku menuju lift eksekutif. Pastikan semua dokumen logistik untuk Pak Surya sudah siap, Ratna. Saya tidak mau ada kesalahan sekecil apapun. Kontrak ini sangat krusial untuk ekspansi kita ke pasar Asia Timur, ujarku dingin tanpa menoleh. Baik, Bu. Pak Dimas Wijaya dari manajer operasional sudah memastikan semua laporan beres, jawab Ratna meyakinkan. Saat pintu lift terbuka di lantai eksekutif, kami disambut oleh Dimas Wijaya. Dengan kemeja necis bermerek dan rambut yang tertata klimis, Dimas memamerkan senyum ambisiusnya. Dia adalah tipe pria yang sangat vokal tentang pencapaiannya, tipe yang akan memastikan semua orang di ruangan tahu seberapa keras dia bekerja, atau setidaknya, seberapa pintar dia membuat dirinya terlihat bekerja. Pagi, Bu Amanda. Saya sudah meninjau ulang laporan kuartal ini. Semua berjalan sesuai rencana di bawah pengawasan saya. Potong Dimas cepat, bahkan sebelum aku sempat duduk di kursi kerjaku. Aku duduk, menatapnya lurus. Bagus, Dimas. Tapi ingat, tantangan sebenarnya adalah nanti siang. Surya Mahendra terkenal sangat cerewet dengan detail regulasi maritim. Jika kamu bisa mengesankannya, posisi direktur operasional yang kosong itu bisa jadi milikmu. Mata Dimas berkilat mendengar kata direktur. Ego dan ambisinya terpancar jelas. Tentu saja, Bu. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya sudah mengondisikan seluruh staf bawah agar bekerja tanpa celah hari ini. Bagi Dimas,
Dan sebagian besar orang di gedung ini, status adalah segalanya. Di lingkungan korporat seperti ini, manusia dinilai dari merek jam tangan yang mereka pakai, jabatan di kartu nama, atau seberapa tinggi lantai tempat kubikel mereka berada. Mereka yang berseragam di lantai bawah seringkali dianggap tak kasat mata, hanya dianggap sebagai roda penggerak kecil yang bisa diganti kapan saja. Aku sendiri pun, tanpa sadar, telah lama mengadopsi cara pandang itu. Namun, aku tidak pernah menduga bahwa hierarki kaku yang kubangun di perusahaan ini akan segera diguncang oleh sebuah kejadian yang tak masuk akal. Kejadian yang bermula dari pos satpam di lantai dasar, tempat seorang pria pendiam bernama Fajar berjaga. Jarum jam dinding di ruang kerjaku menunjukkan pukul 1 siang lewat 15 menit. Kegelisahan mulai merayap di tengkukku. Surya Mahendra, konglomerat pemilik Surya Mahendra Internasional yang menjadi kunci ekspansi bisnis kami, belum juga menampakkan batang hidungnya di lantai eksekutif. Berdasarkan laporan sekretarisku, mobilnya sudah memasuki area gedung sejak 10 menit yang lalu. "Dimas, di mana tamu kita?" Tanyaku tajam melalui intercom. "Maaf, Bu Amanda, saya baru saja mendapat kabar dari staf lobi. Ada sedikit kendala di lantai dasar." Pak Surya datang mendadak tanpa sekretaris pribadinya, dan tampaknya ada kesalahpahaman komunikasi yang cukup serius di sana. Saya sedang menuju ke bawah. Suara Dimas terdengar agak panik. Aku tidak bisa tinggal diam. Kontrak bernilai ratusan miliar rupiah tidak boleh terancam hanya karena masalah koordinasi di lobi. Tanpa membuang waktu, kuambil gawai dan melangkah cepat menuju lift, diikuti Ratna Kusuma yang setengah berlari mengejarku. Begitu pintu lift terbuka di lantai dasar, pemandangan di lobi utama langsung membuatku mengerutkan kening. Suasana tampak tegang. Di dekat meja resepsionis, seorang pria paruh baya berjas abu-abu premium yang langsung kukenali sebagai Surya Mahendra sedang berbicara dengan nada tinggi dan gestur frustrasi. Di hadapannya, 2 staf operasional bawahan Dimas tertunduk dengan wajah pucat pasi, tak mampu menjawab. Dimas sendiri baru saja tiba, mencoba menenangkan situasi dengan bahasa Inggrisnya yang terdengar gugup. Aku melangkah mendekat, namun langkahku terhenti saat menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Pak Surya tidak sedang berbicara dalam bahasa Inggris. Beliau mendadak mengganti bahasanya ke dalam bahasa Mandarin dengan aksen yang sangat cepat dan rumit, kemudian beralih ke bahasa Jerman saat memeriksa selembar dokumen manifest yang dipegangnya. Tampaknya beliau sengaja menguji kompetensi perusahaan kami. Atau mungkin dokumen yang dibawanya memiliki regulasi internasional yang terlampau spesifik. "Bukan begitu maksud saya. Das ist nicht korrekt. Di mana manajer yang mengerti dokumen pabean ini?" Seru Pak Surya. Wajahnya memerah karena dongkol. Dimas terbata-bata. Yes sir. Please wait a moment. Our translator is..." Di tengah kepanikan dan kegagapan para manajerku yang berpendidikan tinggi, sebuah bayangan kokoh bergerak maju. Itu Fajar Nugroho. Dia berjalan tenang, membelah kerumunan staf yang membeku, lalu berdiri di hadapan Surya Mahendra dengan posisi hormat yang amat sopan. "An Xiansheng, Qing Leng Jing. 如果是关于不来美钢的清关文件，我们可以为您重新核对。Pak An, mohon tenang. Jika ini mengenai dokumen clearing di Pelabuhan Bremen, kami bisa bantu memeriksa ulangnya untuk Anda," ucap Fajar. Suaranya bariton, terdengar sangat tenang, dan yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Pelafalan bahasa Mandarinnya begitu sempurna. Bukan sekadar bahasa Mandarin hasil kursus kilat, melainkan aksen penutur asli tingkat tinggi. Pak Surya tertegun. Amarahnya mereda, digantikan oleh kilat keterkejutan yang sama besarnya denganku. Beliau langsung menyahut dalam bahasa Jerman, menunjuk salah satu klausul di dokumennya dengan cepat. Tanpa jeda, Fajar menjawabnya langsung dalam bahasa Jerman yang tak kalah fasih. "Es gibt kein Problem dengan hambatan tarif baru, Sir. Dokumen ini hanya perlu penyesuaian pada klausul Letter of Credit sub pasal 4. Tidak berhenti di situ. Ketika Pak Surya bergumam tak percaya dalam bahasa Prancis, Fajar menyambutnya dengan senyuman tipis dan rentetan kalimat bahasa Prancis yang terdengar sangat elegan. 5 bahasa. Dalam waktu kurang dari 3 menit, aku menyaksikan satpam perusahaanku menguasai bahasa Mandarin, Jerman, Prancis, Inggris, dan tentu saja
bahasa Indonesia, secara bergantian tanpa cacat. Dimas melongo dengan mulut setengah terbuka. Ratna di sebelahku menahan napas. Seluruh lobi mendadak hening, hanya menyisakan suara Fajar yang dengan runtut, jelas, dan penuh rasa hormat membantu sang Taipan Internasional menyelesaikan kekusutan dokumennya. Luar biasa, gumam Pak Surya, ketegangan di wajahnya sirna total. Beliau menepuk bahu Fajar dengan senyum lebar yang belum pernah kulihat di majalah bisnis manapun. Perusahaan ini benar-benar luar biasa. Bahkan seorang petugas keamanan di lobi depan memiliki pemahaman pabean internasional sedalam ini. Pak Surya kemudian menoleh ke arahku yang masih terpaku. Bu Amanda, Anda memiliki staf yang sangat mengagumkan. Aku memaksakan sebuah senyuman profesional, mencoba menguasai diriku kembali. Terima kasih Pak Surya. Mari, kita lanjutkan pembicaraan di ruang rapat lantai atas. Saat kami berjalan menuju lift, aku sempat menoleh ke belakang. Fajar sudah kembali ke posisinya di dekat pintu kaca. Dia menundukkan kepalanya dengan sopan saat tatapan kami bertemu, wajahnya kembali datar dan ekspresinya sedingin sedia kala. Seolah-olah badai kejeniusan yang baru saja dia tunjukkan hanyalah angin lalu yang tidak berarti apa-apa. Itu pasti cuma kebetulan, Bu. Bisik Dimas di belakangku saat kami berada di dalam lift. Suaranya syarat akan kepanikan yang ditutupi rasa gengsi. Paling dia cuma menghafal istilah-istilah umum dari YouTube untuk gaya-gayaan. Aku tidak menyahut, pikiranku berkecamuk. Logika korporatku menolak percaya. Seorang satpam dengan gaji UMR tidak mungkin memahami klausul hukum dagang maritim Eropa Tengah dalam berbagai bahasa jika dia hanya seorang lulusan SMA biasa. Ada sesuatu yang besar yang disembunyikan di balik seragam putih biru itu, dan aku bersumpah akan mencari tahu apa itu. Rapat bersama Surya Mahendra berjalan sukses besar, namun pikiranku sama sekali tidak berada di ruang sidang ber-AC itu. Fokusku tertinggal di lantai dasar, pada rentetan kalimat multibahasa yang diucapkan oleh seorang pria berseragam satpam. Sesaat setelah Pak Surya meninggalkan gedung, aku langsung kembali ke kubus kepemimpinanku dan menekan tombol interkom. Ratna, ke ruangan saya sekarang. Bawa berkas kepegawaian Fajar Nugroho. Perintahku tanpa basa-basi. Kurang dari 5 menit, Ratna Kusuma sudah berdiri di depan mejaku. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sama penasarannya denganku. Ia menyerahkan sebuah map birokrasi berwarna coklat. Ini berkasnya, Bu Amanda. Jujur saja, setelah kejadian di lobi tadi, saya juga langsung memeriksanya kembali, ujar Ratna, melipat tangannya di dada. Aku membuka map tersebut dengan cepat, membalik lembar demi lembar. Fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan sehat, dan selembar ijazah SMA negeri di pinggiran Jakarta. Tidak ada yang istimewa. Riwayat pekerjaannya pun hanya mencantumkan pengalaman sebagai petugas keamanan di sebuah pusat perbelanjaan kecil sebelum melamar ke Prameswari Exim Group 2 tahun lalu. Hanya ini? Tanyaku menatap Ratna tidak percaya. Bagaimana dengan kemampuan bahasanya? Apa tidak ada tes atau sertifikasi yang dilampirkan saat wawancara? Ratna menggeleng. Tidak ada, Bu. Di berkas lamaran, pada kolom kemampuan bahasa, dia hanya menulis bahasa Indonesia, aktif, dan bahasa Inggris, pasif. Saat wawancara dengan staf HRD bawah, dia dinilai sebagai pria yang pendiam, patuh, dan memiliki postur yang memenuhi syarat. Tidak ada indikasi kalau dia menguasai bahasa lain, apalagi istilah hukum pabean. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kerja, mengetukkan jemari ke atas meja marmer. Berkas ini terlalu bersih. Terlalu biasa untuk seseorang yang baru saja menyelamatkan kontrak ratusan miliar dengan pemahaman makroekonomi yang matang. Panggil Fajar ke ruangan saya. Sekarang, ucapku tegas. Apakah perlu saya panggilkan Dimas juga untuk mendampingi? Tanya Ratna ragu. Tidak. Ini urusan pribadi saya dengan staf keamanan. 10 menit kemudian, ketukan pelan terdengar di pintu jati ruanganku. Fajar masuk dengan langkah tegap, namun tetap merunduk sopan. Topi pet satpamnya sudah dilepas, dijepit di bawah lengan kirinya. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun meski dipanggil langsung oleh CEO tertinggi perusahaan. Selamat sore, Bu Amanda. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya bariton, sangat datar.
Aku sengaja tidak langsung menjawab. Biarkan keheningan ruangan ini menekan mentalnya. Sebuah taktik negosiasi yang biasa kugunakan untuk menjatuhkan mental lawan bisnis. Namun, Fajar hanya berdiri bergeming, napasnya teratur. Aku berdeham, lalu menggeser sebuah dokumen tebal berbahasa Jerman ke ujung meja, tepat di hadapannya. Dokumen itu sengaja kusiapkan. Sebuah draft kontrak logistik lama yang sengaja kusisipkan beberapa kesalahan ketik pada istilah hukum dagang internasional. Fajar, tolong ambilkan dokumen itu dan rapikan ke rak di sebelah sana, ujarku berpura-pura sibuk dengan gawaiku. Fajar melangkah maju dan memungut dokumen tersebut. Matanya secara tidak sengaja melirik lembar pertama yang terbuka. Aku mengawasinya dari sudut mata dengan sangat jeli. Detik berikutnya, aku melihat otot rahangnya mengencang. Ada kilat ketidaknyamanan di matanya saat melihat teks tersebut. Maaf, Bu Amanda. Fajar bersuara, menghentikan langkahnya menuju rak. Saya rasa ada yang keliru di halaman pertama ini. Oh ya? Apa yang keliru? Kamu bahkan tidak bisa berbahasa Jerman, kan? Pancingku, menatapnya tajam. Fajar tampak tersentak kecil, menyadari bahwa dia baru saja masuk ke dalam jebakan yang kusengaja. Dia sempat terdiam 2 detik, menata kembali ekspresi wajahnya menjadi sedatar papan tulis. Maksud saya, format pengetikannya agak berantakan, Bu. Bukan bahasanya. Kilah Fajar, mencoba tersenyum kaku. Saya hanya satpam biasa yang kebetulan suka membaca buku-buku bekas di rongsokan, jadi saya merasa ada yang aneh dengan susunan kalimatnya. Saya tidak mengerti artinya. Aku berdiri dari kursiku, berjalan memutari meja hingga berdiri tepat di hadapannya. Jarak kami hanya 1 meter. Jangan berbohong di depan saya, Fajar Nugroho. Orang yang belajar dari buku bekas tidak akan bisa berdebat tentang klausul letter of credit dengan Surya Mahendra menggunakan 3 aksen bahasa yang berbeda. Ujarku dengan nada menuntut. Siapa kamu sebenarnya? Fajar menurunkan pandangannya, menatap lantai marmer di bawah sepatu larsnya. Tarikan napasnya terasa berat, seolah ada beban ribuan ton yang sedang ia tahan di dalam dadanya. Saya hanya Fajar, Bu. Satpam yang bertugas menjaga gerbang depan perusahaan Anda. Tidak lebih dan tidak kurang, jawabnya dengan suara yang teramat lirih, namun syarat akan ketegasan yang tak bisa dibantah. Misteri ini bukannya terpecahkan, justru terasa semakin tebal dan pekat. Dan aku tidak akan berhenti sampai menemukan apa yang ada di balik topeng kesederhanaannya. Ketegangan di ruanganku sore itu berakhir tanpa jawaban. Fajar tetap bungkam, mengunci rapat rahasianya di balik seragam putih biru yang dikenakannya. Namun, rasa penasaranku justru beralih menjadi sebuah ketergantungan yang tidak disengaja. 2 hari setelah insiden itu, Prameswari Exim Group dihantam badai kecil. Kementerian Perdagangan mendadak mengeluarkan regulasi baru terkait pembatasan kuota komoditas ekspor ke wilayah Uni Eropa. Dokumen kebijakan setebal 50 halaman itu mendarat di mejaku dengan status darurat. Divisi operasional yang dipimpin Dimas Wijaya tampak kelimpungan. Rapat yang digelar sejak pagi hanya menghasilkan perdebatan kusir tanpa solusi taktis. Malamnya sekitar pukul 8, aku berjalan gundah menuju pelataran parkir basement. Gedung sudah sepi. Saat aku sedang membuka pintu mobil, aku melihat Fajar sedang melakukan patroli malam bersama Budi Santoso, satpam senior. Entah dorongan dari mana, aku menghentikan langkahku. Fajar, panggilku. Kedua satpam itu menoleh dan langsung memberi hormat. Budi tampak sungkan dan memilih mundur beberapa langkah, sementara Fajar maju mendekat. Iya, Bu Amanda, ada yang bisa saya bantu? Kamu sudah dengar soal regulasi pembatasan kuota Uni Eropa yang baru? Tanyaku langsung, mengabaikan fakta bahwa aku sedang meminta pendapat seorang petugas keamanan. Fajar terdiam sejenak, menatap lampu neon basement yang berkedip. Saya sempat membaca sekilas di berita siber, Bu. Jika boleh berpendapat, kebijakan itu sebenarnya menggunakan celah grandfather clause. Perusahaan ibu tidak perlu panik. Aku tertegun. Grandfather clause? Bagaimana kamu bisa tahu? Regulasi baru tidak berlaku surut untuk kontrak yang sudah ditandatangani sebelum tanggal ketetapan. Jawab Fajar tenang, suaranya bergema di basement yang sepi. Ibu hanya perlu merevisi adendum tanggal pengiriman pada kontrak berjalan,
bukan membatalkannya. Dengan begitu, volume ekspor bulan ini tetap aman. Analisisnya begitu taktis, tajam, dan langsung menusuk ke akar masalah. Sesuatu yang gagal dipikirkan oleh Dimas dan timnya selama 8 jam rapat. Aku menatap Fajar dengan rasa kagum yang makin sulit kusembunyikan. Terima kasih, Fajar. Kamu baru saja menyelamatkan malam saya. Fajar hanya mengangguk sopan, lalu melanjutkan patrolinya. Namun, pembicaraan di basement yang sunyi itu ternyata memiliki mata dan telinga. Keesokan paginya, atmosfer di lantai dasar terasa berbeda. Saat aku melewati lobi, aku melihat Dimas Wijaya sedang berdiri di depan pos satpam dengan wajah merah padam. Ia sedang membentak Fajar di hadapan Budi Santoso dan beberapa karyawan yang baru datang. "Kamu itu cuma satpam, Fajar! Sadar posisi!" Suara Dimas meninggi, telunjuknya hampir menyentuh hidung Fajar. "Jangan sok pintar dengan mencoba mencampuri urusan operasional dan cari muka ke Bu Amanda. Tugasmu itu cuma jaga gerbang dan memastikan tidak ada maling masuk, bukan berlagak jadi konsultan bisnis." Budi Santoso di sampingnya tampak ketakutan, mencoba menenangkan Dimas. "Maaf Pak Dimas, Fajar tidak bermaksud." "Diam kamu, Budi, jangan bela dia," potong Dimas kasar. Ia lalu menatap Fajar dengan pandangan muak dan terancam. "Saya tahu orang macam kamu, pura-pura misterius, mendekati CEO. Saya ingatkan kamu, saya bisa membuatmu dipecat hari ini juga, kalau kamu berani melangkahi wewenang saya lagi." Fajar tidak membalas. Dia berdiri tegap, tatapannya lurus ke depan, menerima makian itu dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ada sebersit kilat kedewasaan yang membuat makian Dimas terdengar seperti tantrum seorang anak kecil. Melihatku berjalan mendekat, Dimas langsung mengubah ekspresinya dan mundur, mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ego dan ambisi yang terluka terpancar jelas dari matanya. Dimas merasa posisinya terancam oleh seorang satpam, dan aku tahu, pria ambisius seperti Dimas tidak akan tinggal diam. Gesekan politik kantor ini baru saja dimulai. Tindakan Dimas yang melabrak Fajar di lobi membuatku muak, namun aku memilih menahan diri. Aku ingin melihat sejauh mana pria necis itu akan bertindak demi melindungi egonya. Benar saja, dalam beberapa hari berikutnya, atmosfer kantor mulai keruh. Dimas mulai menyebarkan rumor miring di kalangan manajer. Ia berbisik-bisik bahwa Fajar adalah mantan narapidana kerah putih, atau mata-mata industri yang sengaja menyusup ke perusahaan kami untuk mencuri data ekspor. Namun Fajar tetaplah Fajar. Dia mengabaikan semua tatapan sinis dan bisik-bisik miring dari para karyawan yang lewat di depannya. Dia tetap membuka pagar, memberi hormat, dan berdiri tegap di bawah terik matahari Jakarta. Hingga akhirnya, hari Kamis itu tiba. Prameswari Exim Group kedatangan delegasi bisnis besar dari Eropa dan Jepang. Mereka adalah perwakilan dari konsorsium logistik global yang sedang menjajaki kerja sama strategis di Asia Tenggara. Pertemuan ini sangat formal dan menentukan masa depan perusahaan kami. Aku, didampingi Dimas dan Ratna, sudah bersiap di lobi utama untuk menyambut mereka secara langsung. 3 mobil mewah hitam berhenti di depan lobi. Pintu terbuka, dan turunlah para ekspatriat senior berjas mahal. Di antara mereka, ada Mr. Henderson, seorang taipan logistik asal Inggris, dan Mr. Tanaka, perwakilan dari perusahaan pelayaran raksasa Jepang. Dimas langsung maju dengan senyum lebarnya, membungkuk agak rendah dan mengulurkan tangan. "Welcome to Prameswari Exim Group, gentlemen. It is an absolute honor to..." Kalimat Dimas terputus di udara. Langkah Mr. Henderson dan Mr. Tanaka mendadak terhenti tepat di ambang pintu kaca lobi. Mata kedua pria asing itu tidak tertuju pada Dimas, juga tidak pada diriku. Pandangan mereka terkunci pada sosok Fajar yang sedang berdiri dalam posisi siap di samping pintu. Suasana mendadak membeku. Aku melihat perubahan ekspresi yang sangat drastis pada wajah Mr. Henderson. Matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Sementara Mr. Tanaka langsung menegakkan tubuhnya, wajahnya berubah menjadi sangat serius dan penuh rasa takjub. Sebelum ada yang bisa mencerna situasi, Mr. Tanaka melangkah cepat mendekati Fajar. Pria Jepang paruh baya yang terkenal angkuh di dunia bisnis itu tiba-tiba membungkukkan tubuhnya sangat dalam. Sebuah penghormatan tingkat tertinggi,
ojigi, dalam budaya Jepang, di hadapan satpam kami. Nugroho-san, kore wa hontou ni anata desuka? Tuan Nugroho, apakah ini benar-benar Anda? Bisik Mr. Tanaka. Suaranya bergetar hebat karena tidak percaya. Mr. Henderson juga ikut melangkah maju, mengabaikan Dimas yang mematung dengan tangan masih menggantung di udara. Good heavens, Arthur, is that really you? What on earth are you doing in that uniform? Fajar memejamkan matanya sejenak. Ada helaan napas berat yang samar. Ketika dia membuka mata, dia tidak membalas sapaan itu dengan identitas lain. Dia hanya membungkuk sopan dengan standar satpam biasa. Maaf, tuan-tuan. Anda salah orang. Saya hanya petugas keamanan di gedung ini. Jawab Fajar dalam bahasa Inggris yang sangat formal. Namun ada nada memohon di dalam suaranya. Memohon agar mereka tidak melanjutkan pembicaraan itu. Dimas, yang merasa momen penyambutannya dirusak, langsung menyela dengan ketus. Excuse me, Mr. Tanaka, Mr. Henderson, dia hanya satpam rendahan di sini. Namanya Fajar, bukan Arthur. Dia tidak tahu apa-apa, mungkin Anda berdua salah lihat. Shut up! Bentak Mr. Henderson tiba-tiba, menoleh pada Dimas dengan tatapan kilat yang membuat manajer operasional itu langsung mengkerut. Don't you dare speak about him like that. Aku terdiam di tempatku, jantungku berdegup kencang. Arthur? Nugroho-san? Siapa sebenarnya pria yang mengenakan seragam satpam perusahaanku ini? Mengapa para raksasa industri global menaruh hormat yang begitu dalam? Bahkan tampak gemetar di hadapannya. Penolakan halus Fajar di lobi siang itu berhasil meredam suasana, setidaknya di depan para tamu. Mr. Tanaka dan Mr. Henderson memilih mengikuti isyarat mata Fajar untuk tidak memperpanjang kegemparan. Meskipun sepanjang rapat bisnis berlangsung, fokus mereka tampak terbagi. Namun bagiku, tabir misteri ini sudah koyak. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam ketidaktahuan. Sore harinya, aku mengambil langkah ekstrim. Aku menyewa seorang penyelidik independen terbaik di Jakarta untuk menggali masa lalu Fajar Nugroho. Aku memberikan tenggat waktu yang sangat ketat, 24 jam. Dan disinilah aku sekarang, keesokan malamnya, duduk di dalam mobil sedan hitamku yang terparkir di sebuah gang, sempit di daerah pinggiran Jakarta. Di tanganku, ada sebuah gawai yang menampilkan dokumen digital hasil penyelidikan. Mataku membaca setiap baris kata dengan rasa tidak percaya yang menjalar ke seluruh tubuh. Fajar Nugroho. Nama baptis bisnis internasional. Arthur Nugroho. Dia adalah mantan konsultan perdagangan internasional jenius lulusan London School of Economics. Rekam jejaknya menakjubkan. Menangani proyek lintas benua bernilai miliaran rupiah dan menjadi otak di balik merger beberapa perusahaan logistik raksasa. Namun 3 tahun lalu karirnya hancur lebur dalam satu malam. Mitra bisnis yang sangat dipercayainya melakukan penggelapan dana masif dan memfitnah Fajar sebagai dalang utamanya. Namanya masuk daftar hitam industri, asetnya disita, dan reputasinya hancur tanpa sisa. Di saat yang sama, ibunya jatuh sakit keras. Fajar memilih mundur sepenuhnya dari dunia yang telah mengkhianatinya, menyembunyikan identitasnya, dan bekerja sebagai satpam demi menyambung hidup, serta merawat sang ibu dalam ketenangan. Aku mendongak, menatap sebuah rumah petak sederhana berdinding papan di ujung gang. Rumah Fajar. Aku keluar dari mobil, melangkah perlahan membelah keheningan malam menuju rumah itu. Pintu depan terbuka sedikit, menampilkan cahaya lampu pijar yang temaram. Dari balik celah, aku melihat Fajar. Dia tidak lagi mengenakan seragam satpamnya, melainkan kaos oblong lusuh dan celana kain. Pria yang ditakuti di meja perundingan internasional, itu sedang berlutut telaten, menyuapkan bubur ke mulut seorang wanita tua yang terbaring lemah di ranjang. Suaranya terdengar begitu lembut, berbanding terbalik dengan sikap dinginnya di kantor. Aku mengetuk pintu yang terbuka itu. Tok. Tok. Fajar menoleh. Matanya membelalak terkejut saat melihatku berdiri di ambang pintu rumahnya. Dia meletakkan mangkuk bubur dengan hati-hati, menyelimuti ibunya, lalu melangkah keluar menemuiku di teras kecil. Bu Amanda, bagaimana Anda bisa tahu tempat ini? Tanyanya, suaranya bergetar, namun bukan karena takut,
melainkan karena privasinya yang paling suci telah terusik. Arthur Nugroho, ucapku pelan, menyebut nama yang membuat rahangnya seketika mengeras. Aku menyodorkan gawai berisi draft laporanku. Konsultan perdagangan terbaik Asia yang menghilang setelah dikhianati rekannya sendiri. Fajar menatap layar itu lama, lalu mengembuskan napas panjang yang terdengar sangat melelahkan. Bahunya yang biasa tegak tampak sedikit merosot, seolah beban yang dia pikul selama 3 tahun ini akhirnya runtuh. Semua itu sudah mati, Bu Amanda. Ujarnya lirih, menatap lurus ke dalam mataku. Arthur sudah tidak ada. Yang ada hanya Fajar, satpam yang membutuhkan pekerjaan ini untuk membeli obat ibunya. Saya mohon, biarkan saya hidup tenang di sini. Melihat kerendahan hatinya yang begitu dalam di tengah badai kehidupan, dadaku terasa sesak. Fajar, kemampuanmu terlalu berharga untuk disia-siakan di pos depan. Kembali ke dunia korporat. Saya bisa memberikanmu posisi manajer, atau bahkan kepala divisi operasional malam ini juga. Fajar tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kegetiran, sekaligus kedamaian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Terima kasih atas kebaikan Ibu, tapi bagi saya, seragam satpam itu jauh lebih jujur daripada jas mahal yang penuh dengan kepalsuan dan pengkhianatan. Tawaran posisi eksekutif yang kuajukan malam itu ditolak mentah-mentah oleh Fajar. Aku pulang dengan perasaan campur aduk antara kagum dan frustrasi. Namun, aku tidak punya waktu lama untuk merenungi prinsip hidup sang mantan konsultan jenius itu. Hanya dalam hitungan hari setelah kunjunganku ke rumah petaknya, Prameswari Exim Group dihantam badai krisis terdahsyat sepanjang sejarah berdirinya perusahaan. Pagi itu dimulai dengan dering telepon darurat dari Kepala Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok. Berita yang dibawanya bagai petir di siang bolong. Konsorsium Logistik Global secara mendadak membekukan seluruh izin muat kontainer kami. Alasan mereka sangat fatal. Adanya ketidaksesuaian masif antara dokumen manifest operasional dengan regulasi maritim internasional terbaru yang baru saja disahkan minggu ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bentakku di ruang rapat darurat. Aku menghempaskan tumpukan berkas ke atas meja. Di sekelilingku, para kepala divisi tertunduk pucat. Pandanganku tertuju tajam pada Dimas Wijaya. Wajah manajer operasional yang biasanya klimis dan angkuh itu kini dipenuhi keringat dingin. Dasinya sudah longgar, ekspresinya menyiratkan kepanikan yang luar biasa. Maaf, Bu Amanda, kami tidak mengira kalau konsorsium akan memberlakukan aturan baru itu secepat ini. Terbata-bata Dimas mencoba membela diri. Kami sudah mencoba menggunakan celah grandfather clause seperti yang Ibu sebutkan waktu itu. Tapi ada kesalahan fatal dalam penyusunan adendum kontraknya. Kesalahan apa, Dimas? Tagihku, suaraku meninggi. Ratna Kusuma yang duduk di sebelahku menyodorkan selembar dokumen dengan tangan gemetar. Pak Dimas salah memasukkan klausul kodifikasi pelabuhan transit, Bu. Bukannya mengamankan volume ekspor, adendum yang dia tanda tangani justru membuat perusahaan kita dianggap melakukan pelanggaran administratif berat. Konsorsium mengancam akan membatalkan seluruh kontrak bernilai ratusan miliar rupiah dan memasukkan nama kita ke dalam daftar hitam perdagangan Asia. Mendengar hal itu, duniaku rasanya runtuh. Ratusan miliar rupiah. Jika kontrak ini batal, Prameswari Exim Group bukan hanya akan merugi, tapi kami berada di ambang kebangkrutan total. Nama baik yang dibangun mendiang ayahku selama puluhan tahun akan hancur dalam sekejap. Saya tidak mau tahu, Dimas. Perbaiki ini sekarang. Hubungi perwakilan konsorsium, minta pertemuan darurat. Perintahku dengan napas memburu. Sudah, Bu, tapi mereka menolak. Bisik Dimas, suaranya nyaris hilang. Pria yang biasanya begitu vokal tentang pencapaiannya itu, kini tampak mengecil, mencoba melarikan diri dari tanggung jawab besar yang runtuh akibat kebodohan dan egonya sendiri. Mereka bilang, keputusan konsorsium sudah final. Perwakilan mereka, termasuk Pak Surya Mahendra yang ikut berinvestasi di sana, sedang menuju ke kantor kita hari ini, bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menyerahkan surat pemutusan hubungan kerja sama resmi. Aku bersandar pada kursi rapat, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Keputusasaan yang pekat mulai merayap di dadaku. Semua manajer berpendidikan tinggi di ruangan ini, termasuk diriku, terkunci dalam kebuntuan total.
Kami seperti kapten kapal yang hanya bisa pasrah melihat kapalnya perlahan tenggelam ke dasar samudra. Di tengah kepanikan yang mencekik itu, bayangan wajah tenang Fajar Nugroho tiba-tiba melintas di pikiranku. Pria di pos depan yang memegang rahasia dunia yang sedang menghancurkanku saat ini. Ruang rapat utama di lantai eksekutif terasa seperti ruang eksekusi. Di satu sisi meja oval, aku duduk dengan punggung tegap, memaksakan sisa-sisa harga diriku sebagai CEO. Didampingi Ratna yang cemas dan Dimas yang terus meremas jemarinya yang basah oleh keringat dingin. Di seberang kami, duduk delegasi konsorsium logistik global. Wajah mereka mengeras. Surya Mahendra duduk di tengah, didampingi Mr. Tanaka dan Mr. Henderson. Sebuah map dokumen berwarna merah marun digeser ke tengah meja oleh asisten hukum konsorsium. Surat pemutusan hubungan kerja sama resmi. Bu Amanda, saya sangat menyesalkan hal ini. Surya Mahendra membuka suara, nadanya berat dan dingin. Namun kesalahan administratif pada manifest operasional yang ditandatangani oleh saudara Dimas telah melanggar batas toleransi sistem kepatuhan kami. Konsorsium tidak bisa menanggung risiko hukum di Pelabuhan Tanjung Priok. Pak Surya, tolong beri kami waktu 3 hari untuk merevisi. Kalimatku terputus. Tidak bisa, Bu Amanda. Potong Mr. Henderson tegas dalam bahasa Inggris. Keputusan ini sudah bulat. Sistem perdagangan global bergerak terlalu cepat untuk menunggu kecerobohan manajer Anda. Dimas tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi. Ini bukan sepenuhnya salah saya. Pihak Syah Bandar yang mempersulit dan... Diam, Dimas, bentakku, tak sanggup lagi menahan rasa malu atas sikap pengecutnya. Dimas terduduk kembali dengan tubuh gemetar. Aku menatap Pak Surya, siap menerima kenyataan bahwa perusahaan ini akan hancur hari ini. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu ruang rapat memecah ketegangan yang mencekik. Sebelum sekretarisku sempat melarang, pintu jati itu terbuka. Seseorang melangkah masuk dengan tenang. Seluruh mata di ruangan itu terbelalak. Itu Fajar Nugroho. Dia masih mengenakan seragam satpam putih birunya yang rapi, lengkap dengan sepatu Lars hitam yang bersih. Wajahnya sedatar biasanya, tak terusik oleh atmosfer intimidatif di dalam ruangan. Satpam bodoh. Siapa yang lancang menyuruhmu masuk ke sini? Keluar. Dimas langsung histeris, melampiaskan seluruh rasa frustrasi dan ketakutannya pada Fajar. Fajar mengabaikan teriakan Dimas. Dia berjalan lurus menuju ujung meja rapat. Namun, sebelum Dimas sempat memanggil petugas keamanan lain, sebuah pemandangan tak masuk akal terjadi di depan mataku. Surya Mahendra, Mr. Tanaka, dan Mr. Henderson secara serentak berdiri dari kursi mereka. Kursi-kursi mereka berderit keras di atas lantai. Wajah ketiga raksasa industri itu tidak lagi menampakkan keangkuhan. Mr. Tanaka membungkuk sangat rendah hingga dahinya hampir sejajar dengan meja. Sementara Mr. Henderson menatap Fajar dengan mata berkaca-kaca, napasnya tertahan. Tuan senior, ucap Surya Mahendra dengan suara yang bergetar hebat, bahkan tangannya yang memegang pena tampak goyah. Jadi, rumor itu benar? Anda berada di gedung ini selama ini? Aku terpaku di kursiku, otakku mendadak lumpuh mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Tuan senior, Fajar berdiri di ujung meja, menatap mereka satu persatu dengan kedewasaan seorang penguasa yang sesungguhnya. Ketika dia berbicara, auranya berubah total. Dia bukan lagi Fajar sang satpam pendiam, melainkan sosok legendaris yang mengendalikan arus ombak perdagangan internasional. Tanaka, Henderson, Surya. Suara bariton Fajar bergema. Begitu tenang namun syarat akan otoritas mutlak yang membuat seluruh ruangan seketika hening. Batalkan surat pemutusan itu. Prameswari Exim Group berada di bawah jaminan pribadi saya. Mr. Henderson menelan ludah, wajahnya dipenuhi rasa takjub dan hormat yang luar biasa. Jika Anda yang memberikan jaminan Arthur, maka seluruh sistem kepatuhan konsorsium tidak akan berani mempertanyakannya. Jaringan global ini didirikan atas cetak biru Anda. Aku membekap mulutku sendiri. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya mau copot. Fajar. Arthur Nugroho. Dia bukan sekadar mantan konsultan yang dikhianati. Pria yang selama ini berdiri di pos depan perusahaanku,
membuka gerbang untuk mobilku, dan menerima makian dari manajerku, ternyata adalah arsitek utama dan pendiri anonim dari konsorsium logistik global yang menguasai jalur perdagangan se-Asia. Pria itu memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada seluruh pengusaha yang pernah kutemui di hidupku. Keheningan di ruang rapat terasa begitu pekat, sampai-sampai suara detak jarum jam dinding terdengar seperti hantaman gada. Aku masih terpaku di kursiku, menatap seragam Satpam Fajar yang mendadak terlihat seperti jubah seorang kaisar di mata semua orang. Surya Mahendra dengan cekatan menarik kembali map merah marun berisi surat pemutusan kontrak dari tengah meja. Tangannya masih sedikit gemetar saat memasukkannya kembali ke dalam tas kerja. Jika Anda yang menjamin perusahaan ini, Tuan, kami tidak memiliki alasan lagi untuk meragukan validitas operasional Prameswari Exim Group, ujar Pak Surya dengan nada suara yang teramat takzim. Kesalahan administratif kemarin akan kami anggap sebagai masa transisi regulasi. Saya sendiri yang akan mengurus pemulihan izin muat kontainer di Tanjung Priok sore ini juga. Mr. Tanaka dan Mr. Henderson mengangguk setuju tanpa bantahan sedikit pun. Hanya dengan satu kalimat dari seorang pria berseragam petugas keamanan, krisis ratusan miliar rupiah yang mencekik leher perusahaanku menguap begitu saja seperti embun tersengat matahari. Terima kasih, jawab Fajar pendek. Suaranya datar, namun getaran otoritas di dalamnya membuat para petinggi konsorsium itu membungkuk hormat sekali lagi sebelum perlahan mundur dan pamit meninggalkan ruangan. Begitu pintu ruang rapat tertutup rapat dan menyisakan kami berempat, aku, Fajar, Ratna, dan Dimas, atmosfer ruangan langsung berubah dari ketegangan bisnis menjadi ruang pengadilan moral. Dimas Wijaya tampak seperti mayat hidup. Wajahnya yang semula pucat kini berubah beralih menjadi hijau keabuan. Tubuhnya merosot di atas kursi, menyadari bahwa pria yang selama ini dia injak-injak, dia maki sebagai satpam bodoh, dan dia tuduh sebagai penyusup, adalah pemilik takhta tertinggi di ekosistem tempatnya mencari makan. Ibu Amanda, Fajar, maksud saya, Pak Arthur. Dimas terbata-bata. Air matanya hampir pecah karena ketakutan yang teramat sangat. Saya tidak tahu. Saya bersumpah saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya hanya melakukan tugas saya untuk melindungi perusahaan. Cukup Dimas, potongku. Suaraku dingin, sedingin es di kutub. Rasa muakku pada pria di hadapanku ini sudah mencapai ubun-ubun. Aku menoleh ke arah Ratna Kusuma yang sejak tadi memegang tablet dengan tangan gemetar. Ratna, serahkan buktinya. Ratna menarik napas dalam-dalam, lalu membuka sebuah berkas digital. Berdasarkan audit internal yang saya lakukan bersama tim IT pagi ini, kami menemukan bahwa kesalahan klausul kodifikasi pelabuhan transit bukan sekadar kecerobohan tak sengaja. Saudara Dimas sengaja memanipulasi adendum tersebut untuk menyalahkan staf bawah jika terjadi kegagalan, sementara dia sendiri berencana memindahkan aset pribadi ke anak perusahaan saingan. Selain itu, kami menemukan bukti otentik bahwa Dimaslah yang menyebarkan rumor fitnah tentang Fajar di kalangan karyawan. Mendengar penuturan Ratna, Dimas langsung berlutut di lantai marmer, mencoba menggapai ujung meja. Bu Amanda, tolong beri saya kesempatan. Saya khilaf. Kamu dipecat secara tidak hormat, Dimas. Detik ini juga, ujarku tanpa belas kasihan sedikit pun. Seluruh hakmu dicabut, dan tim hukum Prameswari Exim Group akan memastikan kamu menghadapi tuntutan pidana atas dugaan sabotase korporat dan pencemaran nama baik. Angkat kakimu dari gedung ini sekarang sebelum saya menyuruh petugas keamanan menyeretmu keluar. Dimas menangis histeris saat dua staf keamanan yang dipanggil Ratna melalui tombol darurat masuk dan memegangi lengannya, menyeretnya keluar dari ruang rapat. Ruangan kembali sunyi. Kini, hanya tersisa aku dan Fajar yang berdiri di ujung meja. Aku berdiri dari kursiku, berjalan perlahan mendekatinya. Ada rasa jengah, malu, sekaligus rasa hormat yang teramat besar bergejolak di dalam dadaku. Aku, seorang CEO yang selama ini mendongak angkuh memandang dunia dari lantai eksekutif, kini harus mendongak melihat esensi sejati dari sebuah kemuliaan dan kerendahan hati yang berdiri tepat di hadapanku. Langkah kakiku terasa berat saat mendekati Fajar. Ruang rapat yang megah ini mendadak terasa terlalu sempit
untuk menampung rasa bersalah dan kekaguman yang membuncah di dadaku. Pria di hadapanku masih berdiri dengan tenang, melipat kedua tangannya di belakang punggung, posisi istirahat di tempat khas seorang petugas keamanan. Seragam putih birunya tidak berubah, namun di mataku, seragam itu kini berkilau melebihi setelan jas desainer termahal manapun di dunia. "Fajar, atau aku harus memanggilmu Tuan Arthur?" tanyaku, suaranya sedikit bergetar. Ego CEO-ku yang biasa membubung tinggi runtuh sepenuhnya. Fajar tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang menenangkan. "Tetap panggil saya Fajar, Bu Amanda. Nama Arthur sudah lama terkubur bersama masa lalu yang melelahkan. Di gedung ini, saya adalah satpam Anda. Tapi kamu baru saja menyelamatkan perusahaanku dari kehancuran total," ujarku, menatapnya dengan pandangan tak percaya. "Hanya dengan beberapa kalimat, kamu membuat para raksasa industri itu tunduk. Mengapa seseorang dengan kekuatan dan pengaruh sepertimu memilih untuk berdiri di depan gerbang, membukakan pintu untuk orang-orang yang bahkan tidak pernah melihat wajahmu?" Fajar mengalihkan pandangannya keluar jendela kaca besar, menatap hamparan gedung pencakar langit Jakarta yang diselimuti polusi dan ambisi. "Saat karir saya hancur karena pengkhianatan 3 tahun lalu, saya menyadari satu hal, Bu," ucapnya lirih, suaranya bariton dan penuh kedalaman filosofis. "Dunia korporat seringkali membuat manusia buta. Mereka menilai sesamanya dari kartu nama, merek jam tangan, dan seberapa tinggi lantai kantor mereka. Ketika saya memakai jas mahal, semua orang mendekat karena apa yang saya miliki, bukan karena siapa saya." Ia kembali menatapku, matanya jernih tanpa ada dendam atau kesombongan. "Seragam satpam ini mengajarkan saya tentang kejujuran. Di posisi bawah ini, saya bisa melihat wajah asli manusia. Saya bisa melihat siapa yang menghargai sesamanya sebagai manusia dan siapa yang hanya menghormati jabatan. Dan yang paling penting, pekerjaan ini memberi saya kedamaian untuk merawat ibu saya." Mendengar kalimatnya, dadaku terasa sesak oleh rasa haru yang mendalam. Aku teringat bagaimana aku dulu memandangnya, hanya sebagai ornamen pelengkap gedung. Aku menyadari betapa dangkalnya caraku memandang dunia selama ini. Fajar tidak sedang bersembunyi dari dunia. Dia sedang mengajari dunia tentang arti kerendahan hati yang sesungguhnya. "Aku tidak bisa membiarkanmu tetap berada di pos depan dengan seragam itu, Fajar. Itu tidak adil untuk kapasitas yang kamu miliki," kataku memohon. "Ini adil bagi saya, Bu Amanda," jawabnya tegas namun lembut. "Namun, kontrak perusahaan ibu dengan konsorsium global masih memerlukan masa transisi selama 3 bulan ke depan. Saya akan tetap berada di sini, memastikan semua proses logistik berjalan tanpa hambatan dari balik layar. Setelah itu, jika ibu saya membaik, mungkin saya akan memikirkan langkah berikutnya." Aku mengangguk pelan, menghormati keputusannya yang tak tergoyahkan. Keesokan paginya, matahari Jakarta terbit dengan kilau yang berbeda. Saat sedan hitamku memasuki gerbang utama Prameswari Exim Group, aku menurunkan kaca mobil sepenuhnya. Di samping pos keamanan, Fajar berdiri tegap. Dia meletakkan tangan kanannya di pelipis, memberikan hormat yang sempurna kepadaku. Kini, tidak ada lagi karyawan yang berani berbisik miring atau melempar pandangan meremehkan ke arah pos satpam. Pembersihan yang terjadi pada Dimas Wijaya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh isi gedung. Namun lebih dari itu, mereka kini sadar bahwa sosok yang berdiri menjaga gerbang depan perusahaan mereka adalah seorang raksasa industri yang memilih jalan kesunyian. Aku membalas hormat Fajar dengan sebuah senyuman tulus dan anggukan kepala yang penuh rasa takzim. Aku melangkah masuk ke dalam gedung dengan cara pandang yang baru. Aku belajar bahwa nilai sejati seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang melekat pada tubuhnya atau jabatan yang tertulis di atas kertas, melainkan oleh keluasan hati dan besarnya dampak yang ia berikan dalam kesunyian. Di balik seragam putih biru itu, Fajar Nugroho adalah pemimpin yang sesungguhnya,